Berapa banyak orang-orang yang soleh di sini. Hampir semua masjid di Pekanbaru itu punya kajian. Pertanyaannya, kok tingkat kriminalnya makin tinggi, bukan makin menurun? Apakah yang begini disebut dengan gibah? Tidak gibah. Siapa yang bilang ini gibah? Apakah Nabi tak pernah menyampaikan? Berarti Nabi gibah. Nabi yang menyampaikan persoalan orang-orang pengkhianat disebut dengan gibah? Tidak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, gibah itu ada yang dibenarkan. Ini saya kasih kuncinya. Tapi tolong jangan digunakan. Mesti tidak ada tuh, karena udah mau sholat kan. Terakhir ya, untuk ibu terakhir. Satu terakhir. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha ghafurur rahim. Betul. Pertanyaannya, baik, saya jawab. Di dalam Al-Quran itu persoalan Ghafurur Rahim itu adalah sifatnya Allah. Tetapi penyebab kemungkaran itu, Allah binasakan semua orang-orang di muka bumi ini, termasuk kaum Tsamud, Ad, Madian, itu sebab karena kenifakan mereka dan kemunafikan mereka kepada Allah. Pertanyaannya adalah, kata Hudzaifah ibnul Yaman, bagaimana Anda tahu kemunafikan seseorang sementara Anda tidak mau cari tahu? Hudzaifah itu termasuk sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi tentang dosa, bukan bertanya kepada Nabi tentang pahala. Di antara semua sekian banyak sahabat Nabi, Hudzaifah bertanya begini. Kata Hudzaifah, "Ya Rasulullah, apa itu dosa? Ya Rasulullah, apa itu maksiat? Ya Rasulullah, apa yang disebut dengan du'atun ila abwabi jahannam?" Sekarang saya tanya Bapak Ibu, sama Bapak Ibu, seberapa banyak kajian di Pekanbaru ini tentang solat, fikih ibadah? Hampir semua masjid tentang fikih solat. Pertanyaannya, coba cari satu masjid saja tentang fikih jihad. Ada nggak persoalan fikih jihad? Sekarang saya tanya yang kedua, di mana masjid di Pekanbaru ini yang membahas tentang fikih persoalan kemungkaran dan kemaksiatan? Salah satu sebab tersebar luasnya kemungkaran itu karena apa? Diamnya orang-orang soleh. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Mufti Pekanbaru, apa kata dia? Ancaman yang Allah berikan kepada manusia dalam bentuk teguran karena sebab diamnya orang-orang beriman. Pertanyaan muncul, dari mana orang beriman itu tahu kalau di sana ada kemungkaran? Dari mana dia tahu? Kalau dia tidak tahu, apa yang mau kita buat? Mohon maaf. Pernah Bapak Ibu cek di sekeliling rumah tangga Bapak Ibu? Apakah ada pelaku zina di situ? Apakah ada pelaku narkoba di situ? Di Pekanbaru ini Bu, LGBT nomor 5 se-Indonesia. Di Pekanbaru nomor 5. Satu, LGBT. Yang kedua, Syiah. Pekanbaru termasuk rame. Yang ketiga, kemungkaran, kemaksiatan, perzinahan. Pekanbaru termasuk tempatnya Pak. Narkoba, boleh dicek. Pertanyaannya adalah, berapa banyak orang-orang yang soleh di sini? Berapa banyak? Hampir semua masjid di Pekanbaru itu punya kajian. Pertanyaannya, kok tingkat kriminalnya makin tinggi, bukan makin menurun? Orang-orang soleh diam. Pertanyaan muncul, apakah yang begini disebut dengan gibah? Tidak gibah. Siapa yang bilang ini gibah? Tidak ada yang bilang gibah. Apakah Nabi tak pernah menyampaikan? Berarti Nabi gibah. Nabi yang menyampaikan persoalan orang-orang pengkhianat disebut dengan gibah? Tidak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, gibah itu ada yang dibenarkan. Ini saya kasih kuncinya. Tapi tolong jangan digunakan dalam rumah tangga. Sengaja nanti. Apa maksudnya? Gibah satu, kalau kita bisa menyampaikan kekurangan seseorang agar dia menjadi lebih baik dalam rumah tangga itu dalam
dalam kondisi senyap, misal ada rumah tangga hancur berantakan, aibnya kita tahu, datang bapak ibu kepada salah seorang yang alim dan mengerti agama dan anggap dituakan dan dihormati, datang kepada dia, Pak Ustadz, Pak pemimpin atau tokoh yang ditokohkan, si fulan bin fulan rumah tangganya retak, sebabnya ABCD. Saya tanya sama bapak ibu, itu gibah atau bukan? Gibah yang dibenarkan. Tujuannya apa? Maslahat. Yang kedua, ada pemimpin zalim, pemimpin pengkhianat, para koruptor itu. Saya tanya sama bapak ibu, siapa yang menggibah koruptor itu? Kita menggibah koruptor atau tidak? Itu bukan gibah. Biar manusia ini tahu betapa banyak para pengkhianat di muka bumi ini. Tujuannya apa? Agar kita tidak menjadi pengkhianat. Satu. Yang kedua, apa tujuannya? Agar kita bisa melahirkan generasi-generasi yang amanah. Yang ketiga, boleh tidak kita sebelum kepemimpinan, ini ada pilihan, pemilihan, anggaplah pilkada wali kota, calon pertama pengkhianat, calon kedua sedikit pengkhianat, mana yang paling banyak pengkhianat di calon pertama. Sekarang kita sosialisasi Pak, sosialisasi. Mohon maaf Pak, saya sampaikan secara personal, mohon maaf Pak, dalam pandangan saya beliau ini begini, dalam pandangan saya si beliau ini begini, silahkan bapak ibu pilih, kekurangannya begini-begini. Kira-kira itu gibah nggak? Tidak gibah. Bagaimana kita tahu karakter seseorang kalau kita tidak mohon maaf? Ini penting Pak. Kenapa? Karena disampaikan oleh para ulama. Hasan al-Basri mengatakan salah satu perbuatan yang baik adalah mencegah kemungkaran. Pertanyaan besar muncul, bagaimana kita mencegah kemungkaran? Ya kita harus rajin-rajin sholat Ustaz. Mohon maaf, berapa banyak manusia yang dalam masjid? Dan berapa banyak yang mampu, mohon maaf, berbicara lantang tentang persoalan BOP? Berapa banyak? Di antara sekian banyak organisasi Islam, berapa banyak organisasi Islam yang berani berbicara tentang BOP? Satu itu. Bisa kita pahami semua. LGBT itu, na'udzubillah, nomor 3 di Indonesia ini, nomor 3, Sumatera Barat. Itu nomor 3 Pak. Dulu sempat menjadi peringkat pertama, sekarang nomor 3. Itu mungkar atau tidak? Zina apa tidak? Itu lebih parah Pak daripada pezina itu sendiri. Oh kita mau diam aja? Sekarang bagaimana Bapak Ibu? Kalau saya tidak kasih tahu, kira-kira Bapak Ibu tahu enggak tuh? Belum tentu tahu kan? Artinya kita harus cari tahu kan? Setelah kasus pesta waria yang terjadi di, itu dulu, yang baru-baru ini, pesta waria yang terjadi di Paragon. Coba bayangkan itu. Siapa yang tahu di Paragon itu pesta waria? Gibahkah kita begitu? Tidak. Tapi pentingnya untuk kita sampaikan begitu. Apa alasannya? Agar generasi kita tidak terjebak dalam persoalan hal tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ibu tadi bilang Ghafur Rahim, sangat. Kalau kita tidak mendoakan saudara seiman itu tidak ada. Karena dalam setiap salat kita sudah kita sampaikan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana dzunubana, itu sudah kita doakan. Bahkan Bapak Ibu, saya justru mau bertanya sama Bapak Ibu, di mana masjid di Pekanbaru ini yang mendoakan pemimpin? Saya tanya. Pak Imam tadi ada nggak mendoakan pemimpin? Kita jawab, kita tanya dengan jujur saja. Di mana di Pekanbaru ini masjid yang mendoakan pemimpin? Allahumma rzuqna imaman adilan. Adakah? Ya Allah berikan kami pemimpin yang adil. Ada enggak? Hampir tidak ada masjid di Pekanbaru ini yang doanya begitu. Allahumma aslih akhlaqa syababal muslimina wal muslimat. Enggak ada Pak. Kita kan mendoakannya secara umum saja. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna. Benar, tidak ada masalah Pak. Tapi sesekali coba doakan pemimpin-pemimpin kita nih. Ya Allah berikan kami pemimpin yang baik, yang adil. Tidak ada masalah. Kalimat Ghafurur Rahim disandarkan kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Itulah yang kita harapkan Bapak Ibu. Cuma Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan diam dengan kezaliman. Kalau diam kita, setidaknya yang bisa kita buat, tak mampu dengan tangan, dengan lisan, tak mampu dengan lisan, dengan hati. Tahu Bapak Ibu hati ini tadi apa? Itulah yang disebut dengan berpikir positif. Itu kan paling lemah, ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Berarti sekuat-kuatnya iman apa?
turun tangan kita menyelesaikan persoalan tersebut. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ustadz, itu ada orang minum khamar, kira-kira berani enggak tuh? Tukang judi saja kita duduk ke situ tak berani. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kenapa jamaah tablik itu eksis? Dia yang ngajak orang ke masjid. Kita mohon maaf Pak, tetangga samping rumahnya terketok aja pintu untuk sholat tidak. Kita tuh. Jadi kalau kita belum mampu berbuat lebih, setidaknya kita mendoa. Itu yang kita maksud. Itu yang dimaksud dengan kalimat yang tadi, Ghafurur Rahim. Tapi tak salah, memang harus begitu. Itulah sifat kita sebagai seorang mukmin. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi penerang bagi kita. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa menjadi kunci bagi kita agar bisa selalu peka terhadap kemungkaran, kemaksiatan, perzinahan dan semuanya yang terjadi di sekeliling kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.